Nah, indah Wak. Bukit-bukitnya Wak dari sini nampak semua kan Wak. Tanpa ada halangan gedung-gedung bertingkat, tanpa ada halangan yang bangunan yang tinggi-tinggi. Nampak semua Wak kawasan-kawasannya Wak. Kota. Sekarang kita mau masuk kawasan tempat pacuan kuda Wak. Kalau di Gayo Luas ini identik dengan pacuan kuda. Takengon, Gayo Luas identik dengan pacuan kuda Wak. Karena setiap tahun tuh mereka ada lomba pacuan kuda. Disinilah tempatnya Wak, untuk lokasi arena pacuan kudanya Wak. Itu Wak, ada nampak kan Wak stasiunnya Wak, stadionnya Wak. Karena kita nggak itu jauh ditutup, jadi kita nggak bisa masuk Wak. Tapi itulah Wak lokasi tempat pacuan kuda Wak. Untuk arena pacuan lomba pacuan kuda kalau udah setiap tahun di sini Wak. Wah rame Wak. Itu arenanya Wak, pacuan kuda. Sekarang kita ambil keliling ke jalur terminal Wak, terminal terpadu. Kawasan terminal terpadu nih, ini dia Wak kawasannya. Ini kawasan terminalnya di sini Wak. Nggak seperti terminal-terminal pada umumnya rame setiap saat, nggak ada, karena mereka sini udah pasang tempat travel ya Wak. Itu perwakilannya. Jadi nggak banyak kali di situ mobil-mobil ya. Pas jamnya nanti tuh sekitar jam 8 mereka udah jemput penumpang lah kalau yang travel gitu. Sini umumnya travel bus besar nggak ada, yang banyak sini travel Wak. Karena bus besar untuk daerah perbukitan gitu kurang nanjak lah Wak. Area pun jalannya kecil, bus kan berbadan lebar Wak, mana bisa. Kalau kita ambil ke sisi kiri, belok kiri Wak, ini jalan lintas Rikit Gaib Ise-Ise yang tembus ke Takengon. Karena kita bukan jalurnya mau ke sana, kita belok ke kanan ke kota Wak ya. Kalau ke kiri itu jalannya ke Takengon Wak. Lebih kurang perjalanan yang ditempuh tuh sekitar normal santai-santai Wak ya, 3 jam normal Wak. Bisa jadi kalau mau cepat-cepat bisa lebih, bisa kurang, dalam 3 jam bisa nyampe. Kalau kita mau menikmati suasana Rikit Gaib, suasana Ise-Ise perbatasan antara Gayo Luas dan Takengon, baru nyantai-nyantai lewat di sana Wak. Galon sini Wak cuma 2. Umumnya kalau di sini bahan pengisian depo galon bahan bakar itu terbatas, karena supply yang dibawa dari depo Pertamina Belawan kemari itu agak lama Wak. Dan di sini pun ada jam-jamnya, pagi, siang, bisa jadi sore, pagi, bisa jadi pagi, malam gitu. Nggak hampir 24 jam. Karena nggak banyak aktivitas. Makanya di sini saling berlomba untuk mengisi BBM yang banyak-banyak lah Wak. Yang menang pengecer lah Wak di sini. Kita masuk kawasan kota nih Wak. Ini kawasan kota Blangkejeren Wak. Udah belum banyak yang jual takjil Wak ya. Padahal waktunya udah jam 4:30 Wak. Apa karena masih puasa pertama, masih pada libur bersama, belum banyak yang untuk belanja keluar gitu Wak ya. Beginilah Wak kotanya Wak, kecil,
kecil Wak, kotanya Wak, bukan besar kali. Istilahnya satu kali putaran udah habis lah kota nih Wak dijelajahi. Di sini ada satu masjid lama, namanya Masjid Penampakan Wak, yang dulu dibangun dengan konstruksinya tanah liat gitu. Tapi kita mungkin nggak ke sana Wak. Mungkin ada teman-teman yang tahu di situ kan areanya di sana Wak. Dari sini nampak tuh, itu dia Wak masjidnya tuh Wak. Itu masjid yang udah dipugar gitu. Masjid itu udah dipugar Wak. Jadi dulunya itu masjid itu tapi nggak apa-apa lah, kita masa coba loh. Dulunya masjid itu di dalam itu dibangun dengan dinding dan itu hampir semua tanah lah Wak gitu, dengan tanah semua gitu kan. Kemudian karena jemaahnya membludak gitu, jadi hampir sekarang itu diperluas, tapi dengan catatan bangunan yang lama itu tidak dibongkar Wak. Bangunan yang lama itu tidak dibongkar dan dipugar gitu. Coba nanti kita review dalam untuk kita sholat asar dulu Wak. Mumpung kita lagi di sini, kita upayakan sholat asar. Mana tahu doa kita dikabulkan Allah, supaya apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan terkabul gitu. Mumpung kita masih di sini Wak gitu, dengan hati yang bersih dan lapang Wak ya. Di sini kita udah nampak penampakan masjidnya Wak. Masjid Asal tuh Wak, nama orang sini bilang Masjid Asal. Ini udah pada direnovasi dengan bangunan yang sekarang gitu kan. Banyak orang yang berimpak, banyak orang bersedekah gitu kan Wak. Masjidnya seperti ini Wak, udah diperluas, udah dipercantik, tapi masjid aslinya tetap dia masih di dalam Wak. Itu dia kelebihannya Wak, tidak bisa dibongkar, masih tetap mempertahankan dengan bentuk yang seperti dulu. Inilah penampakan Masjid Asal, masjid yang berada di kota Gayeluwes, Belangkejeren. Ini masjid yang satu fenomenal, yang istilahnya masjid bersejarah, yang dulunya dibangun dengan tanah, dinding dan lantainya. Kemudian dengan keajaiban itu dia katanya Wak, saya pun belum paham betul tuh sejarahnya, tiang itu berdiri sendiri gitu di saat malam itu. Saya pun nggak tahu sejarahnya seperti apa gitu. Nah makanya orang di sini banyak berdoa, meminta kepada Allah supaya apa yang dihajarkannya itu supaya terkabul gitu Wak. Jadi karena apa, mungkin salah satu bentuk masjid yang zaman dulu yang punya histori, nilai sejarah yang tinggi gitu. Ini cocok juga nih sebagai perjalanan religi ya Wak. Perjalanan religi menapak tilas jejak Rasul ini cocok nih Wak kalau di review nih Wak. Di daerah Kabupaten Gayeluwes, Belangkejeren, namanya Masjid Penampakan Asal gitu Wak. Kalau teman-teman yang suka ngevlog video-video religi, mungkin bisa tahu loh historinya, ceritanya masjid ini seperti apa. Tapi karena kita bukan ke situ, kita bukan pemberitaannya seperti itu, kita cuma melintas gitu, cuma melintas dari satu daerah sini, namanya juga pejuang jalanan, melintas dari satu daerah sini ke daerah situ Wak. Jadi mungkin teman-teman yang reporter ataupun teman-teman yang lain yang ingin tahu sejarah Masjid Asal Penampakan ini, ya coba-coba aja tanya-tanya dulu ke sini. Oke, sekarang kita coba dulu masuk ke dalam untuk sholat ya. Salam satu aspal Wak, sebentar Wak. Itu Masjid Asalnya Wak, dindingnya dinding tanah liat, bangunannya bangunan lama, atasnya atapnya rumbia tuh, tapi khusus hari Jumat aja baru bisa dibuka. Ini dah ya Wak. Sekarang kita sholat dulu Wak ya. Masjid ini khusus dibuka di hari Jumat, mengingat bangunannya udah tua ratusan tahun dengan daya tampung jemaah yang banyak. Jadi khusus hari Jumat aja masjid ini dibuka, yang di dalam Masjid Asalnya yang pertama kali dibangun dengan atap rumbia yang di atas ya Pak.
Kalau dinding-dindingnya semuanya terbuat dari tanah, Wak. Semua banyak bangunan yang terbuat dari tanah. Biar semua ini tanah nih, Wak. Tanah liat nih, Wak. Tapi kita nggak bisa masuk ke dalam, review aja dari luar, Wak. Bentuk dalamnya seperti itu, Wak. Tapi khusus hari Jumat. Dan pilar ini pun bagi sejarah, bagi berdirinya Masjid Asal ini, Wak. Subhanallah. Allahu Akbar, subhanallah, Wak. Ini jadi pilar inilah, Wak, yang menjadi sejarah berdirinya bangunan Masjid Asal Penampakan ini. Jadi dengan adanya pilar ini terbangunlah Masjid Asal ini, Wak. Tapi itu tadi, Wak, khusus hari Jumat baru bisa dibuka. Ini tanah liat semua nih, Wak. Tapi dengan kekuatan yang bagus lah, Wak. Gitu kan. Nggak roboh, Wak. Tapi kalau kena hujan mungkin ya meleleh juga lah namanya. Ya, seperti apapun yang namanya benda yang dititiskan dengan air itu tetap akan membuat suatu pola bentuk. Kalau benda padat dia mungkin terkikis. Inilah, Wak, penampakan Masjid Asal ya. Oke, kita lanjut lagi, Pak, ke kota, Pak ya. Kita udah siap sholat nih. Oke, Pak, kita lanjut lagi ke area perlintasan kota, Pak. Kita setelah siap sholat asar, ini air sumurnya, rupanya. Airnya dulu tuh, Pak, tuh dari sini rupanya, Pak. Sumber air untuk Beludu semua itu ada di sini, Pak. Sumber ya, Pak. Itu tadi, Pak, karena semakin banyaknya orang yang berdatangan di sini, semakin banyaknya manusia yang di sini, jadi semakin dibatasi untuk menggunakan akses yang lama gitu. Seperti tadi Masjid Asalnya itu ditutup khusus tuh hari Jumat, sholat Jumat aja tuh dibuka gitu kan. Tapi kalau untuk ibadah-ibadah sholat berjamaah subuh, asar, zuhur, maghrib, isya itu di area tempat kita tadi sholat. Nah, kalau untuk yang di situ, Pak, tapi kalau untuk yang Masjid Asal ya itu cuma hari Jumat. Dan yang tadi itu sumber air sumur yang pertama kali digali untuk orang berwudu, ambil air sholat wudu itu, Pak, di itu tadi yang tadi kita lihat tadi situ. Itu pun mungkin debit airnya nggak terlalu banyak dengan jemaah yang datang di situ untuk sholat gitu kan. Jadi kita sekarang setelah siap sholat asar memohon kepada Allah supaya kita diberikan kesehatan dan keselamatan dan dibukakanlah pintu rezeki kita. Semoga besok saya kembali lagi ke Medan mereview perjalanan saya diberikan keselamatan tanpa ada halangan dan rintangan. Mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya lagi saya bisa mengunjungi kota ini, bisa mereview kota-kota yang belum pernah saya jalani. Sebetulnya hanya keterbatasan waktu aja lah, karena kita sibuk dengan pekerjaan kita ya. Oke, Pak. Oke. Dan sekarang udah pukul jam 5 sore. Udah pada banyak orang mungkin yang ngabuburit ya, Pak ya. Tapi kita sekarang mau pulang dulu, Pak. Mau break dulu dan
nanti besok habis sholat ya, habis sahur kemungkinan kita udah meninggalkan kota ini Wak, Blangkeren. Kita lanjut lagi untuk balik ke kota Medan. Kemungkinan kalau nggak ada halangan kita review ke daerah-daerah yang lain yang belum pernah kita jelajahi Wak ya. Ini dulu salah satunya tempat pusat keramaian di kota ini Wak. Ini pendopo bupati, ini tempat aula pertemuan Wak. Nah, ini aula pendopo bupati Wak. Pendopo bupati. Nah, dulu daerah sini ya seperti ini gitu, tidak luas area-areanya gitu kan, dikit aja Wak. Jadi kita mau selesai, mau bersih-bersih, mau mandi-mandi Wak. Tadi kita belum mandi Wak, mau mandi sore. Jadi kita ya mandi-mandi dulu, bersih-bersih. Ini kantor pendopo bupati. Kita break di sini Wak ya. Break point. Oke, Wak. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum.